Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-72. Seperti biasa, karena ini adalah channel baru, Mimin mohon bantuan untuk kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, saat Yun Xiao telah muncul atau dibangkitkan kembali setelah terbakar, ia merasakan adanya seseorang yang bersembunyi mengintainya. Dengan segera, Yun Xiao meminta untuk orang itu keluar. Yun Xiao membuka matanya tiba-tiba, di mana dua api menari saat ia melihat ke suatu tempat di kehampaan. Sementara itu, tekanan dari api Phoenix mengunci bagian dunia. Tiba-tiba, sebuah suara muncul meminta untuk Yun Xiao tetap tenang. Di atas ruang hampa, sebuah gelembung tiba-tiba muncul. Dan dari dalam, keluarlah seseorang manusia laut berkulit gelap. Matanya dipenuhi dengan tatapan terkejut dan ragu saat dia melirik Yun Xiao di bawah dan berkata dengan sopan. Ia meminta izin, bolehkah ia mengetahui siapa sang ahli maha kuasa yang ada di hadapannya dan menunjukkan kekuatan sucinya di Laut Selatan. Yun Xiao terkejut ketika melihat pria itu, tetapi ia memasang tampang tidak peduli dan mencibir. Ternyata orang itu adalah Yaksha patroli laut. Yun Xiao memerintahkan untuk Yaksha keluar dari hadapannya. Yun Xiao adalah seorang martial emperor tingkat puncak di kehidupan yang lalu. Jadi secara alami ia memiliki cara yang menakjubkan. Selain itu, api Phoenix masih berkedut di tubuhnya, memancarkan tekanan dari alam ilahi yang membuat ketakutan dalam hati siapapun yang merasakannya. Yaksa menelan ludah. Di matanya, Yun Xiao hanyalah seorang martial lord. Tapi, cara dan tekanan yang secara tidak sengaja terungkap darinya sudah cukup untuk membuat jiwanya menggigil. Ia bergumam dalam hati, kekuatannya sebagai seorang martial lord jelas merupakan ilusi. Hanya tekanan yang ia rasakan saat ini darinya lah api ilahi yang merusak. Sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa Yun Xiao lebih kuat darinya. Dan ia lebih terkejut saat Yun Xiao mengetahui bahwa dirinya adalah Yaksha patroli laut. Ia mengingat pesan dari Qin Ming untuk tidak menyinggung orang itu. Yaksa mencoba menghela nafasnya dan menanyakan dengan tenang. Ia meminta dengan sopan agar Yun Xiao memberitahukan namanya, agar ia bisa memberikan jawaban pada tuannya ketika ia kembali. Ketika Yaksha mengatakan itu, ia menakupkan tangannya di perut dengan sangat sopan, bahkan keringat dingin. Yun Xiao menyipitkan matanya, dan pandangannya berangsur-angsur menjadi dingin. Ia mengatakan, jika ingin mengetahui siapa dirinya, biarkan Qin Ming datang dan bertanya dengan dirinya sendiri. Jika tidak mau, maka Yaksha bisa pergi dari hadapannya. Yun Xiao sedikit memberikan ancaman. Jika tidak pergi dalam 3 nafas, ia akan membuat Yaksha tinggal di tempat selamanya. Api di mata Yun Xiao berubah dan kini membentuk sayap di punggungnya, seolah-olah Yun Xiao adalah burung Phoenix itu sendiri. Tiba-tiba ada getaran dalam jiwa Yaksha patroli laut. Saat ia melihat api mulai menyebar, akan menangkapnya. Karena tidak memiliki rute untuk pergi, Yaksha menghancurkan dasar laut. Sebenarnya adalah ruangan hampa. Ia akan melangkah ke dalamnya. Ia bergumam. Para ahli yang perkasa semuanya adalah karakter eksentrik dan sangat umum bagi mereka untuk menghabisi seseorang dengan ketidaksenangan sekecil apapun. Jika ia menyinggung Yun Xiao dan dihabisi, Si King atau Qin Ming tidak akan membalaskannya. Melihat apa yang dilakukan Yaksha membuat Yun Xiao terkejut. Yaksha telah membuat celah untuk pergi. Yaksha segera melarikan diri ke dalam celah dan meminta untuk Yun Xiao tenang. Ia akan melaporkan kembali pada Si King. Begitu Yaksha menghilang, celah dalam kehampaan menutup dan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Untuk sesaat, Yun Xiao terdiam menatap celah pelarian Yaksha,
Dan ketika ia merasakan lega dan dia sudah keringat dingin, dia tidak menyangka membantu pohon Kunwu untuk dilahirkan kembali akan menyebabkan kegemparan seperti itu, yang bahkan memperingatkan orang itu di Istana Kristal Laut Selatan. Untungnya, api Phoenix belum kembali ke jiwanya dan masih berdenyut, dan aura yang dipancarkan sebenarnya adalah alam 10 dunia yang terkandung dalam api Phoenix. Jika tidak, dia tidak akan bisa menakuti Yaksha. Ia dengan cepat menenangkan jiwanya dan membuat api ilahi kembali ke dalam jiwanya, yang secara bertahap tenang. Ia meregangkan tubuhnya seolah-olah semua persendiannya kaku. Tapi tiba-tiba, retakan muncul di seluruh tubuhnya yang mengkilap. Kulitnya mulai pecah. Yun Shao memasang ekspresi terkejut luar biasa. Kini, suara retakan menjadi suara ledakan. Anehnya, setelah itu Yun Shao bersikap tenang dan malah tersenyum. Ia menggerakkan lengan tangannya, seolah masker kering yang menyelimuti tubuhnya mulai retak dan mengelupas. Dari sela-sela retakan muncul warna merah terang. Saat Yun Shao memecahkan retakan di tengah badannya, disitulah warna tubuh Yun Shao yang sebenarnya merah terang terungkap. Yun Shao terkejut. Ia telah mencapai tahap kedua dari tubuh tirani. Teknik tubuh body tempering dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tubuh kaca, kedua adalah tubuh tirani, dan ketiga adalah tubuh tak terhancurkan. Yun Shao masih mencoba untuk menghilangkan semua sisa tubuh kacanya di seluruh tubuhnya dengan keras. Dengan tenaga yang kuat, akhirnya Yun Shao menghancurkannya. Tubuhnya berwarna merah terang. Itu adalah bentuk tubuh tirani dari teknik body tempering. Yun Shao merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya. Ia sangat gembira. Dengan tubuh itu saja dan bahkan tanpa menggunakan energi, ia bisa bertarung langsung melawan seorang martial lord. Selain itu, setelah menyerap sejumlah spirit chi pohon Kunwu dan dibakar oleh api Phoenix, Yun Shao menjadi seorang martial lord bintang 1. Yun Shao tertawa bahagia. Ia adalah seorang martial lord. Akhirnya ia kembali sedikit demi sedikit. Yun Shao berkata pada dirinya sendiri dengan gembira. Tiba-tiba ia tersadar saat mengangkat matanya melihat beberapa orang memandanginya. Itu adalah Duan Yue. Yun Shao mengatakan, apa yang terjadi pada Duan Yue? Mengapa terlihat seperti telah dipanggang? Ia terkejut ketika melihat beberapa orang, semuanya berwarna merah dan hitam di atas hingga bawah, selain mata mereka saja yang berwarna putih bersih. Semua orang menatap Yun Shao dengan mata pahit. Sedangkan Duan Yue berkata dengan marah, itu semua adalah ulah Yun Shao. Kepala klan yang setengah tidak berdaya itu bangkit dan memanggil Yun Shao. Ia penasaran, apakah orang tadi adalah Yaksha patroli laut? Yun Shao dengan acuh menanyakan, mengapa dengan itu? Ia membenarkannya, orang tadi adalah Yaksha patroli laut. Mendengar itu, membuat kepala klan dan yang lainnya terkejut. Mereka gemetar ketakutan. Dengan suara gemetar, kepala klan mengatakan, rumor mengatakan bahwa Yaksha patroli laut adalah ahli dari 9 surga. Terlebih lagi, klan Yaksha adalah eksistensi kedua setelah klan kekaisaran di 4 lautan. Dan mereka adalah eksistensi kelas S. Tapi Yaksha telah takut pada Yun Shao. Duan Yue terkejut mendengar basis kultivasi Yaksha adalah seorang martial emperor. Ia ketakutan dan berteriak. Tidak heran dia bisa merobek ruang hampa dan melakukan perjalanan di dalamnya. Ia tidak percaya Yun Shao begitu berani menakuti seorang martial emperor dengan api Phoenix. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan pernah percaya. Meskipun dia terkejut, dia dengan cepat menemukan alasannya. Ia merasa itu pasti karena api Phoenix yang menakuti seorang martial emperor. Jika tidak dengan basis kultivasi Yun Shao saat ini, dia tidak akan pernah bisa menahan satu jari pun dari Yaksha itu. Dan kini, Duan Yue dibuat terkejut lagi oleh Yun Shao. Ia tidak percaya Yun Shao menjadi seorang martial lord. Memikirkan itu, pupil mata Duan Yue seakan ingin melompat dari tempatnya. Yun Shao yang melihat Duan Yue seperti itu mengatakan, apakah ada yang aneh ketika ia menjadi seorang martial lord? Dengan tergagap Duan Yue terus memanggil nama Yun Shao. Ia tidak percaya Yun Shao sekarang telah menjadi seorang martial lord. Duan Yue terus mengumpat kesal. Ia tidak tahu saat ini
Apakah ia tengah bermimpi? Ia terus mengitari tubuh Yun Xiao dan memeriksanya, seolah ia masih tidak percaya dengan kenyataannya. Ia meminta untuk Yun Xiao memanggilnya agar tersadar dari mimpi. Yun Xiao tanpa ampun melemparkan bogem di wajah Duan Yue. Udara di dasar laut tipis, tapi bogeman masih menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itu membuat Duan Yue terbang jauh. Ia mengatakan, jika ia belum pernah menerima permintaan seperti itu. Yun Xiao tertawa mengatakan, jika tubuh tirani memang luar biasa. Ia melihat tinjunya dengan puas saat ia tersenyum mengatakan pada dirinya sendiri. Dia tidak menggunakan energi apapun dalam bogeman pada Duan Yue tadi. Itu murni kekuatan fisik. Namun itu telah menjatuhkan seorang martial grandmaster. Dari kejauhan, suara Duan Yue mengeluh sakit terdengar. Ia memegangi wajahnya saat ia tengah terbaring di dasar. Ia berteriak. Ia hanya meminta untuk Yun Xiao memanggilnya, bukan memukulnya. Ia penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Yun Xiao. Itu sungguh tidak masuk akal. Tingkat kemajuan Yun Xiao telah membuat orang-orang jenius malu. Pernahkah Yun Xiao mempertimbangkan perasaan orang biasa seperti dirinya? Yun Xiao berengus dingin. Ia mengatakan, sebaiknya mereka segera pergi. Air laut akan turun kapan saja. Dan setelah Yaksha kembali dan melapor pada tuannya, Qin Ming mungkin akan mengoyak ruang hampa dan datang bersamanya. Jika Duan Yue terus mengomel, mereka semua akan binasa. Setelah mendengar nama Yaksha dan Qin Ming, kepala klan dan anak-anaknya menggigil ketakutan. Mereka seolah berubah menjadi ikan. Hancurnya air laut sangat mengerikan, tapi mereka percaya bahwa mereka masih bisa menahannya. Namun hanya memikirkan Yaksha dan Qin Ming sudah cukup untuk mengeluarkan kekuatan dari kaki mereka. Itu adalah pencegah tingkat jiwa yang disebabkan oleh sepresi hierarki selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yun Xiao dan yang lainnya bergegas pergi meninggalkan Duan Yue. Tentu saja Duan Yue terkejut dan berteriak untuk tidak meninggalkannya. Tiba-tiba, getaran terjadi di dasar laut. Dasar laut mulai terangkat. Itu mengejutkan Yun Xiao. Ledakan di dasar laut menyebabkan sebuah rongga di dasar lautan, dan air laut mulai tersedot masuk ke dalamnya. Itu membuat pusaran air. Ekspresi Yun Xiao berubah. Ia mengatakan itu sangat menarik. Ruangan itu disebabkan oleh akar pohon kunwu yang hilang menyebabkan bekasnya membentuk sebuah rongga. Yun Xiao memperingatkan semua orang untuk tenang. Karena ketika rongga itu terisi air, pusarannya akan berhenti. Setelah beberapa waktu, pusaran air benar-benar berhenti. Yun Xiao tidak ikut tersedot melainkan tertancap di dalam pasir. Ia mengeluarkan beberapa pasir dalam mulutnya. Lumpur juga menutupinya. Segera memperlihatkan tubuhnya sebersih batu giok. Yun Xiao mengatakan, untungnya ia memiliki teknik tubuh tiran. Teknik itu benar-benar menyelamatkannya. Tanpa menunda lagi, Yun Xiao melirik dasar laut dan menyebarkan indera ilahinya mencari sesuatu yang lain. Meskipun pusaran air itu kuat, Tievan dan yang lainnya masihlah manusia laut. Jadi mereka baik-baik saja. Satu-satunya yang ia khawatirkan adalah kepala klan. Yun Xiao takut orang tua itu tidak bisa menahan pusaran air tadi. Tiba-tiba Yun Xiao menemukan seseorang yang mulai keluar dari dalam lumpur pasir. Seorang itu tidak lain adalah Heng Yuan. Dia berjuang untuk melarikan diri dari sana dan terengah-engah. Sambil mengingat tentang apa yang terjadi, ia mericik kesal. Ia merasa telah ditipu oleh Yun Xiao. Saat tengah asik melarikan diri, tiba-tiba Yun Xiao menggunakan pedang Tiger Tooth telah melompat dengan tinggi, tepat berada di belakang Heng Yuan yang tengah berlari. Heng Yuan mengubat kesal. Ia mengetuk seluruh tubuhnya saat ia menghindari serangan Yun Xiao. Bukannya menyerah, Yun Xiao masih mengejar. Yun Xiao terus mengejar dan menebaskan pedangnya pada Heng Yuan. Heng Yuan mengatakan, untuk Yun Xiao tidak bertindak sembrono. Dirinya adalah seorang martial emperor bintang 2, dan ia bisa menghabisi Yun Xiao kapanpun seperti hewan. Ia memperingatkan Yun Xiao untuk pergi jika masih memiliki akal. Saat ini, energi Heng Yuan telah terkuras habis, dan tubuhnya terluka parah. Dia ketakutan oleh api Phoenix milik Yun Xiao.
Jadi ia hanya berpikir untuk melarikan diri dari Yun Xiao. Dengan terus menghindari serangan-serangan Yun Xiao, Heng Yuan mengatakan, "Jangan Yun Xiao pikir ia takut karena ia terluka. Ada celah antara 3 tingkat perbedaan kultivasi mereka." Dia terus membuat peringatan untuk Yun Xiao, hanya untuk menemukan bahwa Yun Xiao mengabaikannya. Tetapi Yun Xiao terus menyerangnya, dan gerakannya semakin ganas. Heng Yuan benar-benar terdiam saat ia menghindari serangan Yun Xiao. Ia menggeram, apakah Yun Xiao tidak waras? Kultivasinya lebih tinggi daripada Yun Xiao, dan juga ia lebih kuat darinya. Jadi mengapa Yun Xiao masih terus mengejarnya dan menyerangnya? Apakah Yun Xiao tidak tahu perbedaan antara Great Martial Master dan seorang Martial Emperor? Tapi tiba-tiba, ia melihat Yun Xiao dan menyadari Yun Xiao sekarang adalah seorang Martial Lord. Ia terkejut. Bagaimana mungkin? 2 hari yang lalu, Yun Xiao hanya berada di Great Martial Master, dan sekarang telah menjadi Martial Lord. Ia seakan tidak bisa mempercayainya. Heng Yuan sangat terkejut, sehingga reaksinya setengah berdetak lamban. Dan itu menyebabkan dia terkena serangan Yun Xiao. Rasa sakitnya yang tajam membuatnya tersadar kembali. Dan meskipun marah, tidak ada yang bisa ia lakukan selain mencoba untuk pergi. Heng Yuan mengutuk Yun Xiao dan mengatai dengan kata-kata yang tidak pantas. Ia segera melangkahkan kakinya dan mempercepatnya untuk menjauh dari Yun Xiao. Namun Yun Xiao yang melihatnya mencibir. Apakah Heng Yuan mencoba untuk melarikan diri darinya? Apakah Heng Yuan takut? Bukankah Heng Yuan berada 3 tingkat lebih tinggi darinya dalam hal kultivasi? Heng Yuan sangat marah hingga hampir memuntahkan cairan merah. Rasa marah dan rasa malu memenuhi hatinya. Saat Yun Xiao bersiap dengan ancang-ancangnya untuk melesat mengejar Heng Yuan yang sedikit menjauh, tiba-tiba suara Tieling menyadarkan dari konsentrasinya. Tieling memanggil Yun Xiao dengan panik. Yun Xiao menoleh untuk melihat ke arah Tieling. Tieling meminta untuk Yun Xiao melihat ayahnya. Kepala klan meminta untuk Tieling tidak khawatir dan tidak merepotkan Holy Herald lagi. Yun Xiao melirik ke arah perginya Heng Yuan. Dengan samar terdengar suara Heng Yuan yang tertawa. Karena ia telah melihat dengan jelas wajah Yun Xiao, ia akan memastikan akan menyapa Yun Xiao dengan baik di kota Qinghai. Yun Xiao yang melihatnya bergumam. Ia khawatir ketika dia kembali ke Qinghai, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Heng Yuan. Setelahnya, Yun Xiao kembali pada kelompoknya. Wajah Tieling dan yang lainnya sudah berlinang air mata. Sementara kepala klan terlihat keriput terbaring lemah tidak berdaya. Dan tampak lebih tua puluhan tahun dari sebelumnya. Kepala klan berada di ujung nafasnya saat ini. Tieling memegang tangan Yun Xiao dengan tangis. Ia mengatakan, jika Yun Xiao adalah Holy Herald yang dikirim oleh surga, seharusnya Yun Xiao memiliki cara untuk menyelamatkan ayahnya. Namun Yun Xiao tidak bereaksi apapun dan tidak mengatakan apapun. Ia menatap tajam ke arah Tieling dengan wajah datar, seolah-olah tidak berperasaan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-72. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Cana!